seandainya di daerah-daerah lain tuh kenapa sih ya orang-orang Minang lebih banyak menguasai perdagangan ya kayaknya ya. Perdagangan. Di setiap daerah ada aja rumah makan Padang. Iya, itu sebenarnya Iya. sebenarnya dari kebiasaan yang otentik tadi, kebiasaan merantau tadi. Jadi orang Minang itu dia tidak belajar untuk pintar, tapi dia belajar untuk cerdas. Dia belajar untuk berkarya. Malah ada yang Nah, laki-laki di Minang itu kalau di kampung itu dia hanya untuk ketika dia membangun kampungnya. Membangun kampung itu berarti ketika setelah merantau sukses lah istilahnya Bawa membawa pulang. hasil Bangun pulang kampung. lagi Ya, untuk berguna di kampung. untuk berguna di kampung dan itu setelah itu menetap di kampung Nah, itu terserah. Oh terserah Ya, itu seandainya boleh. mau Ya, itu balik terjadi lagi makanya itu disitulah terjadinya ada sekorandah namanya. itu gimana tuh? Nah, itu boleh dari bapak turun ke anak, laki-laki turun ke anak. Tapi tetap terahnya nggak boleh diperjualbelikan. Boleh. Oh boleh. Boleh. Kalau yang Kalau ini yang boleh harta nih? yang dibawa laki-laki dari rantau itu boleh diperjualbelikan oleh anaknya. Itu Oh uniknya. gitu. Jadi bisa nggak sih kalau seandainya dapat jaga orang Minang terus jalanin merantau? Nah, itu kesulitannya ketika Gimana ketika laki-laki Minang ada kesulitan sedikit di situ. Ketika laki-laki Minang itu dia punya perempuan luar dari Minang, kesulitannya cuma itu doang sih. Gitu. Kesulitannya kata orang ini bercandanya aja ya. Kata orang misalnya di Bali nih, Iya, laki-laki gimana Minang tuh? married sama perempuan Bali. Kata orang Bali, si anak orang mana? Orang Minang. Ya, karena Iya. bapak kan. Iya, ikut bapak orang Minang. Iya Ya, benar. kata orang Minang itu orang Bali karena emaknya orang Bali. Oh iya. Ya, jadi dia bingung. Itulah makanya ada itu film tenggelamnya kapal Van der Wijk dibikin sama Buya Hamka untuk meluruskan hal-hal seperti itu. Sebenarnya nggak masalah orang Minang itu mau merit sama orang luar dari Minang. Nah, karena di situ kan kita punya harto pusaka Koranda. Kalau dulu emang sangat tabu ya orang Minang itu merit di luar Minang karena suku, mempertahankan suku. Mempertahankan suku. Karena laki-laki Minang jika merit sama wanita di luar Minang, jadi sukunya hilang. Sukunya hilang berarti laki-laki ini memang keluar total ya dari sukunya hilang. suku Jadi Minangnya ya. Minang itu kan ada suku-suku kecil namanya kayak Piliang, Koto, Caniago. Itu turun temurunnya dari perempuan. Dari ibu saya orang Piliang, saya orang Piliang. Saya punya istri orang Koto. Anak saya sukunya Koto ikut ibunya. Ikut ibunya. Selalu ikut ibunya, suku itu ikut ibunya. Nah, ketika dia merit sama orang luar ya sukunya hilang. Berarti di sini nama suku dari seorang anak itu adalah asal dari ibunya. Nah, itu hanya suku, bukan nasab ya. Ini banyak kesalahannya di sini. Dibilang turunan suku itu dari nasab, salah. Itu salah. Hanya suku itu dihimpun dari ibu. Dari ibu. Nah, kenapa dari ibu ya? Itu kan mungkin ada juga penjelasannya. Karena dulu itu rumah orang di Minang itu nggak ada pintu. Jadi itu menurut cerita yang saya dengar itu dia nggak ada pintu. Alasannya? Jadi dulu itu kan rumah itu nggak berpintu. Jadi ketika seorang ibu pergi ke luar rumah, anaknya ditinggal. Iya. Nah, nanti ibu itu misalnya ke sawah. Iya. Nah, nanti dengar anaknya lagi nangis, nanti tetangga bisa nyusuin dia. Menyusukan dia supaya diam. Jadi dihimpunlah di situ. Jadi kita itu udah di Minang itu zaman dulunya udah banyak satu rumpun itu sepesusuan itu kan nggak boleh haram. Benar nggak? Iya. Ya kan? Nah, makanya terjadi di situ perhimpunan dari suku ibu. Dari suku ibu. Nah, itu awalnya. Nasab tetap dari ayah. Berarti ini yang sering mungkin kalau sekarang anak-anak sekarang itu agak kurang memahami ya. Kurang paham. Nah, itu butuh edukasi lagi kenapa sampai seperti ada dari terahnya ibu gitu. Suku itu disebut dari ibu. Soalnya kan takutnya sekarang sama-sama orang Minang nih, tapi ditanya kamu dari suku mana? Suku A. Kamu dari mana? Suku B. Kok beda sih? Padahal kan kalian sama-sama dari Minang gitu. Iya, itu penamaan suku itu. Gitu. Dan kenapa suku itu dari perempuan itulah sejarahnya. Karena setiap rumpun itu dulu anak
tetangga bisa disusuin sama tetangga lainnya. Jadi dihimpunlah suku-suku supaya jangan dia nanti anak ini lahir satu suku kan. Takutnya dia sepesusuan, haram jadinya kan. Oh iya. Nah, makanya dia pergi ke suku lain. Oh gitu. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, cuman kalau yang sekarang nih, kalau yang dari dulu sampai yang sekarang ada nggak sih perubahan yang dari mungkin setelah seorang ibu melahirkan anak ya, itu turunan Minang, itu seandainya dia anaknya laki-laki, terus perempuan, apa ada sih survei yang bilang, oh saya tuh mengharapkan anak perempuan gitu, oh saya tuh lebih mengharapkan anak laki-laki gitu, itu dibedakan nggak sih? Nggak ada. Nah itu disitulah, ketika rata-rata orang itu emang saya mengharapkan anak laki-laki itu rata-rata kan? Iya. Nah itulah kehebatannya orang Minang itu, karena dia meletakkan perempuan itu lebih tinggi. Jadi dia mau dapat laki-laki ya, laki-laki anak gua akan sayang sama gua, kan gitu. Sayang sama saya, anak perempuan juga pasti akan sayang karena yang si perempuan ini akan menjaga harta. Iya. Jika lahir anak laki-laki, dia akan mencari harta. Oh iya. Jadi di situ lucu kan? Iya. Nah, makanya perempuan di Minang mungkin nggak berapa orang lah itu yang jadi TKI atau tenaga kerja wanita, itu sangat jarang. Sangat jarang. Tapi ada, mungkin ada, tapi lebih banyak itu dia mau pergi ke luar negeri itu karena grade, karena mungkin karena jabatan yang lebih tinggi untuk menjadi sebagai pembantu rumah tangga, itu nggak ada, jarang. Bisa dibilang nggak ada. Oh, iya. Di Minang itu orang TKW, karena perempuan Minang itu bukan untuk bekerja sebenarnya. Dia hanya memelihara harta. Yang bekerja itu laki-laki. Jadi kami orang Minang itu menganggap perempuan itu emang benar-benar ratu. Wow, Ratu Elizabeth. Aneh kan? Oke. Sangat rumit. Benar-benar rumit ya, dan itu benar-benar terinci dan emang ya ada suatu keberuntungan gitu ya. Nah ini saya mau nanya balik. Vian dari Bali. Iya, saya dari Bali. Vian kayaknya seorang yang suka berkelana ya kan? Iya sih. Ya. Udah kemana aja? Saya mulai dari Bali itu terus ke NTT. Terus NTB. Terus ke Ujung Pandang juga, Surabaya. Pokoknya udah banyak lah ya. Banyak ya, cuman. Udah pernah ke Minang? Kalau ke Minang sih belum ya pastinya ya. Nah itu belum pernah ke Minang. Kalau untuk orang-orangnya mungkin ketika Pian ketemu Pian ke Minang, nah itu keunggulannya kira-kira. Minang itu negeri Bundo Kanduang, negeri seorang bunda. Nah, bentar saya potong dulu ya. Kalau seandainya ke Minang nih, oke, kalau seandainya udah sama-sama Minang, ada keturunan, pasti tahu dong ya tradisinya di sana seperti apa. Nah contoh kalau seandainya saya nih orang yang awam baru pertama kali banget ke Minang, contoh nih, itu sama teman-teman juga yang lain mungkin pengen ke Minang gitu, itu kalau seandainya ketemu sama orang Minang nih, itu yang paling mendasar untuk ngasih salam hormat kah atau gimana ya, cara nyata terlebih dahulu yang pertama kali itu gimana sih gitu, maksudnya gimana sih kalau di Bali kan Om Swastiastu gitu kan ya, kalau kita Assalamualaikum. Kalau di Minang itu sebenarnya ini ya, ini yang aslinya di Minang, perempuan sama laki-laki itu, walau laki-laki itu lebih tua, misalnya kita perempuan nih datang, walaupun laki-laki itu lebih tua, itu perempuan itu sebenarnya tidak boleh mencium tangan. Nggak boleh mencium tangan. Mencium tangan laki-laki itu nggak boleh. Padahal itu maksud kita. Itu kan tanda hormat ya. Hormat ya. Tapi nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh cium tangan. Nah, bukan sesuatu yang lumrah gitu. Perempuan itu cium tangan laki-laki itu bukan sesuatu yang lumrah. Kecuali dari golongan darahnya ya, atau keluarganya. Kecuali kalau masih ada hubungan darah. Kalau cuman tamu, kita nggak kenal, dia lebih tua atau kakek-kakek, terus kita cium tangan, nggak ada. Itu nggak ada di Minang. Berarti kalau seandainya saya nih begitu datang terus saya ngasih hormat tuh gimana tuh? Sebenarnya Minang itu lebih memegang cara-cara Islam, kan di Minang itu dia dasarnya
adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Adat Artinya? itu bersandikan syarak. Adat itu asalnya dari syarak. Syarak itu seperti hadis. Dan syarak berasal dari kitabullah. Jadi adat yang ada di Minangkabau itu berasal dari kitab, dari aturan-aturan Islam yang dibentuk. Seperti sekolah pertama, sekolah Islam perhimpunan pertama di Indonesia ini adanya di Minangkabau, Padang Panjang. Kayak sekolah Tawalib namanya, berdiri tahun 1919. Nah, udah lama. Itu sekolah pertama, dia yang menciptakan guru-guru seluruh madrasah di Indonesia ini. Seluruh madrasah di Indonesia. Iya, dari situ Dari asal. situ asalnya dari Namanya perguruan tinggi sekolah Tawalib gitu. Madrasah Tawalib. Adanya di Padang Panjang. Berarti masih sampai sekarang juga ya. Ya. Oke, itulah kira-kira pembicaraan kita soal Minangkabau. Nah, itu kenapa Pian pengen banget gitu berbicara soal Minangkabau. Yang Minangkabau, Pian kan orang Bali. Iya. Saya orang Minang. Nah, apa yang menjadi daya tarik tersendiri untuk Pian kita membahas soal Minang? Nah, kalau saya tuh kan di Bali, terus udah pernah ke sana ke sini gitu kan, berkelana gitu lah istilahnya. Cuman saya ngelihat ya banyak sih orang Minang gitu kan, orang Minang, terus mereka juga buka usaha apa segala macam kan. Nah, terus pengen tahu aja, saya tuh penasaran gitu. Karena selama ini punya teman orang Minang, cuman sebatas tahu asalnya doang gitu. Jadi nggak pernah tahu seluk beluknya itu, maksudnya langsung bercerita gitu seperti live seperti ini tuh belum gitu, belum pernah gitu. Jadi pengen denger langsung nih dari orang Minang gitu. Dan kebetulan Kadapan ini kan orang Minang gitu kan. Jadi dan paham banget ya soal Minang ya, tanah kelahiran beliau gitu. Jadi pas banget nih momennya aku bisa nanya gitu. Nah, terus kalau seandainya di daerah-daerah lain itu kenapa sih ya orang-orang Minang lebih banyak menguasai perdagangan ya kayaknya ya. Di setiap daerah ada aja rumah makan Padang. Iya. Itu sebenarnya sebenarnya dari kebiasaan yang otentik tadi, kebiasaan merantau tadi. Jadi orang Minang itu dia tidak belajar untuk pintar, tapi dia belajar untuk cerdas, dia belajar untuk berkarya. Malah ada yang belajar untuk bego. Kalau orang pinter, dia sekolah tinggi-tinggi, lalu dia bekerja. Nah, kalau orang bodoh, orang bego, dia tidak sekolah, akhirnya tidak diterima kerja dan membuat pekerjaan sendiri. Akhirnya mempekerjakan orang-orang pintar. Nah, itu prinsip orang Minang ya, Mbak. Ya kan? Pernah tahu kan di Bali seorang tokoh di Bali itu, kalau nggak salah itu masih satu kampung Mas saya, namanya Yunasril Anga. Ya, dia ketua IKMS Bali, dia memegang berapa saham perusahaan, itu orang Minang. Dia hanya sampai kelas 4 SD. Tapi bawahannya itu S2, S3, mungkin kalau ada SSS lainnya mungkin masih ada di bawahnya. Iya, benar ya. Karena dia orang bodoh, dia merasa dirinya tidak bisa apa-apa, akhirnya dia membuat pekerjaan sendiri. Iya, nah, kreatif inisiatifnya ya. Kreatif, jadi pintar itu tidak menentukan hidup kita. Yang paling menentukan hidup, apalagi yang dipegang sama prinsip orang Minang itu, yang penting kamu itu bisa karya, bisa berkarya. Kamu bisa menciptakan pekerjaan, bukan kamu bekerja. Jadi bukan untuk dikerjain gitu kan, kayak misalnya kita kerja sekolah tinggi kelas 2, S2, perguruan ini perguruan itu, akhirnya kita dikasih dasi, dikasih sepatu yang bagus, dikasih jas, pergi pagi jam 7, pulang jam 5 sore. Iya. Terus menerus kayak gitu. Itu kerja apa dikerjain? Hah? Saya jadi ketawa. Itulah. Orang Minang itu lucunya di situ. Banget. Nah, itu kelebihan pemikiran orang Minang. Saya sendiri bukan lokasi syuting bentar lagi. Udah mulai syuting ya? Iya. Oke, saudara-saudara, itulah pembicaraan kita. Katanya bentar lagi mau syuting, tapi lumayan cukup lah untuk pembicaraan yang mungkin setengah jam kurang ya. Ya Ben ya. Iya, cuma nanti kita bakalan bisa bertanya-tanya lagi ya. Kita bakalan buat lagi ya kayak gini ya. Soalnya masih ada pertanyaan yang belum kejawab. Masih mengganjal ya. Iya, masih nanti banget. kita teruskan tadi. Oke, terima kasih. Maksud dari pembicaraan saya ini bukan membandingkan antara Minang dengan yang lainnya. Tapi bagaimana orang Minang itu sendiri bisa terpacu lagi, bisa ini lagi, biar sebenarnya orang Minang itu kalau tidak ada bangsa-bangsa lain, dia juga bukan siapa-siapa di Indonesia ini. Iya, benar. Nah, dia hanya penggerak.
Jadi saya bukan mengunggulkan Minang, bukan banyak keunggulan-keunggulan dari setiap provinsi. Kebetulan channel saya ini adalah channel khusus orang Minang. Iya. Jadi untuk memacu orang-orang Minang supaya lebih bersemangat lagi. Ayolah kita berkarya, ayolah kita jangan fokus sama yang negatif-negatif. Iya, Jangan benar. fokus sama berita-berita miring. Jangan gampang diadu domba gitu. Seperti yang pernah saya lihat itu adu domba kalau udah politik itu menguasai Minangkabau, udah semuanya akan terpengaruh seluruh Indonesia. Itu yang saya tahu. Oke, majulah terus, berkarya terus. Tinggalkan sesuatu yang yang bentuknya negatif gitu Pian ya. Iya, setuju. Nah, kayak Pian datang dari Bali. Nah, kita tahu kan, mungkin seluruh dunia tahu. Kadang-kadang dunia tahu Bali tapi tidak tahu Indonesia. Iya, Kadang benar. betul kan? Iya. Kadang-kadang dia berada di Bali, dia bertanya Indonesia di mana? Iya. Padahal dia sedang berada di Indonesia. Iya. Nah, orang Bali seperti Pian penasaran untuk menggali tentang Minang. Nah, berbanggalah kita sebagai orang Minang, wahai orang Minang. Oke? Bukan berarti kita mengucilkan bangsa lainnya. Pokoknya seperti biasa, dua saja pesan saya, bersatulah Minangkabau, bersatulah Indonesia. Selalu di Mulifa Channel.